ada satu gelombang lagi sampai Farhan sampai tenggelam lagi ke dalam air. Lewat mayat satu di samping, kakek kena lonteng seng di lehernya. Jumpa lagi dengan saya Miftah. Kali ini karena banyak yang nanya dari DM Instagram saya, ketika tsunami saya berada di mana dan kejadiannya seperti apa dan apa yang saya rasakan ketika tsunami. Nah, kebetulan ini di lokasi di mana rumah saya ya, itu di Desa Lamkemok, Pekanbadak. Tapi kebetulan saat itu saya lagi enggak di rumah. Saya saat itu sedang di asrama, jadi saya sekolah asrama dan mendekati ujian. Nah, karena mendekati ujian, kami pada belajar itu. Biasa diliburkan 1 minggu sebelum ujian dan kami dibebaskan mau belajar dimanapun. Karena kebetulan asrama saya di pergunungan ya, di Mardian dulu namanya. Jadi kami belajar di gunung. Nah, tapi kebetulan di rumah yang sekitar ini yang sekarang saya berdiri, itu ada adik saya yang mengalaminya langsung ketika dibawa oleh air tsunami. Karena kenapa? Karena 95% orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal ya, dan adik saya ini salah satu yang selamat walaupun mungkin harus bertarung nyawa dengan gelombang tsunami. Nah, nanti kita akan langsung tanyain bagaimana ceritanya ketika air datang di daerah sini. Nah, jadi ini bisa dilihat semuanya nih bukan rumah asli lagi, tapi rumah bantuan. Termasuk ini belakang saya sekarang ini gitu. Oke, sekarang langsung kita tanyain adik saya. Nah, ini ada namanya, siapa namanya? Coba kenalin dulu. Farhan namanya ya. Nah, jadi saat itu ketika kejadian umur Farhan berapa? 9 atau 10 tahun. 9 atau 10 tahun. Jadi kejadian ini udah sekitar berapa tahun kan? 16 tahun. 16 tahun yang lalu. Tapi ya coba lihat ya, kondisinya ya nggak terlalu banyak berubah. Nah, jadi kalau Farhan sendiri ketika kejadian itu lagi main di sini ya? Ya, lagi main di rumah. Lagi main sama siapa? Sama sepupu. Oke, bisa diceritain mungkin pertama kali waktu sebelum main ini seperti apa? Setelah sholat subuh, saya habis sholat subuh dengan almarhum ayah. Main ke rumah nenek untuk biasa hari Minggu mau main, mau nonton sama-sama ataupun mau ke laut sama-sama. Pas lagi nonton, kejadian gempanya tiba-tiba dan kami nggak keluar dari rumah. Kami cuma berdiri di pintu depan rumah. Setelah itu saya pergi ke depan untuk lihat suasana, ya anak kecil lah main-main, mau lihat gimana kondisi, kenapa orang keluar semua. Nggak lama kemudian datang air dari arah sana, ngancurin semuanya sampai ke Menasa, ke rumah-rumah, hancur semua. Depan mata saya lihat hancur semua. Berarti ketika air datang, Farhan lari atau emang masih cuma melihat? Pas air datang, pertama cuma melihat dan orang sudah lari, baru kemudian Farhan lari. Dan larinya itu airnya kecepatannya melebihi manusia sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa Farhan melebihi air itu tersebut. Oh, waktu larinya ya? Iya, waktu lari. Nah, jadi waktu lari Farhan sempat kena air atau nggak kena air lagi jadinya? Untuk pertama nggak kena air karena sempat naik ke kuburan zaman dahulu, ada panjangnya sekitar 1 meter. Di mana letak kuburannya? Di belakang rumah ini dulu. Masih ada nggak kuburannya kira-kira sekarang? Nggak terlalu ingat karena nggak pernah Oke, mungkin bisa kita coba lihat ya, mungkin masih ada kondisinya tempat Farhan berlari. Jadi biar lebih live ya kejadiannya seperti apa di daerah sini. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu tempat kejadiannya. Let's go. Terus Farhan mungkin bisa lanjutin ceritanya gimana? Habis itu di sini udah pada berdiri semua. Ada berapa orang kira-kira yang berdiri di sini, Farhan? 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang. Nah, terus selanjutnya Farhan? Dan dikiranya pada saat itu airnya itu cuman ya selutut lah, kayak kejadian tahun 2000-an kata nenek. Oh, kayak banjir ya? Ya, kayak banjir tahun 2000-an. Jadi naiknya ke tempat tinggi.
dari semua arah datang air sampai bertemu semua, disitulah tenggelam dan nggak sadarkan diri sampai 10-15 menit. Oh, berarti ini dihimpit oleh beberapa lautan ya? Iya. Jadi dari lautan sebelah sana datang airnya, Iya. dari sini datang gitu ya? Dari semua arah bertemu air, disitulah terpisah semua. Berapa lama Farhan coba untuk berenang, untuk maksudnya nyelamatin diri biar nggak tenggelam lagi? Ada satu gelombang lagi sampai tenggelam lagi ke dalam air. Datang ombak kedua entah ketiga, tenggelam lagi. Habis itu gitu lagi naik ke atas sampai lewat mayat satu di samping, kakek kena boteng seng di lehernya. Jadi sampai meninggal? Iya. Emang sudah meninggal lewat di depan. Terus kejadian selanjutnya gimana Farhan? Habis itu nangis, duduk di situ dengan keadaan kedinginan. Cuman ada baju sama, ya maaf kita bilang cuman kolor sama baju aja tinggal. Iya. Jadi udah pas baju dengan keadaan basah tuh. Oke, sekarang kita mau ambil beberapa lokasi yang mungkin masih utuh ya, walaupun di sekitarnya hancur. Ya makanya ini bisa dilihat, ini rumah ini nggak ada semua nih. Nah ini rumah ini tinggal alatnya doang nih. Jadi bisa dibilang 95% semua di bawah air. Nah ada daerah sekitar berapa puluh meter dari sini, masjidnya masih utuh ya, Masya Allah. Dan kita hari ini langsung mau menuju ke masjidnya, kita lihat interiornya seperti apa. Dan beberapa bahan bakunya juga belum direnovasi seperti jendelanya. Jadi kita lihat aja langsung seperti apa masjidnya. Nah saya mau nostalgia sedikit ketika saya kecil, jadi saya sering berenang di sini nih. Nah, jadi ini dulu bagaikan kolam nih bagi saya nih. Tapi airnya nggak sekotor ini dulu, bersih banget dulu. Nah karena emang rata-rata airnya dari pergunungan. Ya kalau yang ini tempat kami main sepak bola dulu nih. Kalau udah hujan itu main BC-BC-an sepak bola tuh di sini. Nah jadi ya inilah masa kecil saya. Seringnya saya menghabiskan waktu kecil di sini dulu. Jadi seru sih. Ya kolam renangnya masih sangat alami. Oke, sekarang kita baru ke masjid ya. Nah, ini dia penampakan masjid kalau kita lihat dari atas. Tsunami sudah terjadi kurang lebih 16 tahun. Walaupun sudah berlalu 16 tahun, tetapi di sekitar masjid kalau kita lihat itu bangunan-bangunan masih sedikit. Berhubung udah azan, jadi kita sholat dulu sambil nanti ngelihat kondisi ibadah untuk saat ini setelah tsunami seperti apa. Jadi kondisi para penduduk di sini untuk sholat jamaah. Dan juga kita lihat interior masjidnya, yang mana air tsunami pun alhamdulillah nggak masuk ya. Jadi kita mungkin langsung masuk ke dalam masjid. Nah ini keadaan Masjid Tengku Ci Mahraja Gurah pada saat gempa bumi yang berkekuatan 9,8 skala Richter. Nah jadi bisa dilihat ya dari kondisinya, bahkan di sekitar masjid itu nggak ada satupun bangunan yang masih utuh kelihatannya, itu rata semuanya. Nah, jadi makanya ini kekuasaan Allah ya, Masya Allah, emang qadarullah masjid ini bisa tetap utuh. Dan sekarang kita langsung mau melihat bagaimana kondisi masjid di dalamnya. Nah jadi sekarang kita sudah di dalam masjid, tadi juga kita udah salat asar. Nah ini kita bisa lihat jendelanya ini rata-rata masih jendela asli ketika kejadian tsunami ya. Jadi bahannya masih dari kayu, yang direnovasi cuma pintu masuk aja sih. Nah jadi bisa dilihat, nah ini struktur di dalam masjid seperti apa ya, seperti ini gambarannya. Ketika mungkin tsunami terjadi, kondisi masjid ini mungkin Farhan sendiri ada ngelihat nggak seperti apa? Jadi waktu saat itu Farhan nggak kesini lagi, waktu udah tinggal sama Bangsa udah jarang pulang ke sini. Dan waktu kejadian tsunami itu kan masih kecil, jadi kejadiannya pun di sana, nggak di daerah itu. Oh jadi nggak kesini ya waktu kejadian ya kebetulan ya? Agak jauh jarak. Agak jauh ya, jadi harus ya kalau jalan kaki mungkin sekitar kurang lebih 7 menit ya bisa dibilang. Jadi setelah kejadian, karena mungkin dikiranya mungkin kondisi kampung saat itu emang nggak ada kehidupan, jadi kita udah jarang main ke sini. Ya inilah kondisi masjid sekarang ini ya, Masya Allah ya. Jadi sama sekali nggak ada masuk air, bahkan kalau dilihat pilarnya masih utuh semuanya, nggak ada yang ditambah. Ya paling cuma dicat doang biar kelihatan masjidnya tetap rapi dan enak dipandang.
Ya, jadi inilah kuasa Allah ya. Jadi buat teman-teman hari ini mungkin jadi kejadian ini sekali lagi jadi pembelajaran buat saya sendiri khususnya dan buat kita semua.